Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adrian Muhammad Firdaus dengan NPM A201001 dari Sekolah Tinggi Farmasi Indonesia. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas praktek mata kuliah anatomi fisiologi manusia yang dibimbing oleh apoteker Nela Simanjuntak, Magister Farmasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pencernaan. Sistem pencernaan adalah sistem organ dalam manusia yang berfungsi untuk menerima makanan, mencernanya menjadi zat-zat gizi dan energi. Sistem pencernaan makanan pada manusia terdiri dari beberapa organ. Yang pertama rongga mulut, yang kedua esofagus, yang ketiga lambung, yang keempat usus halus, yang kelima usus besar, yang keenam rektum, yang ketujuh anus. Diawali dengan rongga mulut. Di dalam rongga mulut terdiri dari gigi, lidah, dan kelenjar ludah. Gigi memiliki fungsi untuk memotong kecil makanan. Lidah memiliki fungsi untuk memindahkan letak makanan di dalam mulut dan mengecap rasa makanan. Yang ketiga, dan kelenjar ludah memiliki fungsi untuk melumasi rongga mulut serta mencerna karbohidrat menjadi disakarida. Yang kedua ada esofagus. Esofagus merupakan saluran yang menghubungkan antara rongga mulut dengan lambung. Pada ujung saluran esofagus, setelah mulut terdapat daerah yang disebut faring. Pada faring terdapat klep, yaitu epiglotis, yang mengatur makanannya agar tidak masuk ke trakea atau tenggorokan. Fungsi esofagus adalah menyalurkan makanan ke lambung agar makanan dapat berjalan sepanjang esofagus. Terdapat gerakan peristaltik sehingga makanan dapat berjalan menuju lambung. Yang ketiga ada lambung. Pencernaan pada lambung, yang pertama terjadinya gerakan pada lambung yang berfungsi mencampur makanan dengan sekret lambung dan mengosongkan makanan. Yang kedua, makanan bercampur dengan sekret lambung menjadi cime. Dan sekresi lambung yaitu mukus, asam lambung, tripsin, lipase, amilase, dan protase. Yang keempat ada usus halus. Usus halus adalah bagian dari saluran pencernaan yang terletak di antara lambung dan usus besar. Dinding usus kaya akan pembuluh darah yang mengangkut zat-zat yang diserap ke hati melalui vena porta. Dinding usus melepaskan lendir yang melumasi isi usus dan air yang membantu melarutkan pecahan-pecahan makanan yang dicerna. Dinding usus juga melepaskan sejumlah kecil enzim yang mencerna protein, gula, dan lemak. Yang kelima, usus besar. Usus besar adalah usus antara usus buntu dan rektum. Fungsinya yaitu untuk menyerap air dari feses. Banyaknya bakteri yang terdapat di dalam usus besar berfungsi untuk mencerna beberapa bahan dan membantu penyerapan zat-zat gizi. Bakteri tersebut membuat zat-zat penting seperti vitamin K. Bakteri itu penting. Bakteri yang ada di dalam usus besar ini penting untuk fungsi normal dari usus. Yang keenam ada rektum. Rektum adalah sebuah ruangan yang berawal dari ujung usus besar setelah kolon sigmoid dan berakhir di anus. Organ ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara feses. Biasanya rektum suka kosong karena tinja disimpan di tempat yang lebih tinggi, yaitu pada kolon descendens. Jika kolon descendens penuh dan tinja masuk ke dalam rektum, maka timbul keinginan untuk buang air besar. Yang ketujuh dan yang terakhir ada anus. Anus merupakan lubang di ujung saluran pencernaan di mana bahan limbah keluar dari tubuh. Sebagian anus terbentuk dari permukaan tubuh atau kulit dan sebagian lainnya dari usus. Pembukaan dan penutupan anus diatur oleh otot sphincter. Feses dibuang dari tubuh melalui proses defekasi atau buang air besar, yang merupakan fungsi utama dari anus. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.